Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan saya Areta Brilian Uli Simabora, salah satu anggota perwakilan kelompok Pancasila 11, yang dimana pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yang dimana beliau sudah berada di depan saya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik Ibu, pada kali ini kita akan memulai sesi pertanyaan kita tentang Pancasila. Jadi pastikan di tempat Ibu bekerja pasti banyak banget loh Bu, banyak budaya, agama yang berbeda. Jadi saya ingin bertanya nih Bu, selama Ibu menjadi seorang dosen, Ibu tuh sudah bertemu dengan siapa aja sih Bu? Maksudnya dalam bentuk agama atau dalam budaya, bagaimana sih situasi di tempat kerja Ibu? Tempat kami itu semua budaya ada, dari Aceh sampai Papua, dari Kalimantan sampai ke Mentawai, sampai ke Flores, itu ada semua. Agama pun bermacam-macam, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Cuman Konghucu belum pernah ada. Nah, itu bermacam ragam di sekolah tinggi. Jadi apa yang Jadi kalau misalnya nih ya Bu, ada kan situasi di mana Ibu pasti mempunyai prinsip yang berbeda di dalam kelompok tertentu. Apalagi sangat banyak bukan Bu. Jujur saya kagum dengan Ibu memberitahu di situ. Jadi bisa dibilang Sabang sampai Merauke itu bisa jadi ada di situ ya Bu ya. Jadi di situ kayak Indonesia kecil ya Bu ya. Nah, jadi tuh di sini saya ingin bertanya, bagaimana selama Ibu menjadi dosen, terutama di bagian kesehatan, apakah Ibu pernah mengalami perdebatan atau masalah dengan rekan Ibu terkait agama, terkait dengan perbedaan agama atau budaya? Kalau tentang terkait dengan perbedaan agama, setahu saya sepanjang saya menjadi dosen itu belum pernah, karena kami menjunjung tinggi akan nilai-nilai agama yang berbeda. Jadi memang kami lebih banyak agama Katolik, tetapi bukan berarti mengkatolikkan. Cuman di situ kita banyak toleransi beragama itu sangat tinggi. Jadi kita menghargai antara agama satu dengan agama yang lain. Itu terlihat kami punya suatu grup, jika misalnya hari Islam, kami selalu memberikan ucapan selamat hari Idul Fitri, Muharram, atau misalnya pada hari Kristen atau Protestan, itu selalu kami buat selamat hari Natal dan lain-lainnya, atau Paskah. Sedangkan Buddha juga demikian, begitu juga dengan Hindu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada saling permusuhan antara agama. Untuk beda-beda suku memang hanya perbedaan bahasa. Jadi biasanya itu kalau di antara kami dosen sih tidak ada ya, kami menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetapi di antara mahasiswa kemungkinan adalah masih, apalagi mahasiswa baru awal, masih kelompok antara suku satu dengan suku yang lain. Tapi ya itu lama-kelamaan mereka akan terurai. Kalau begitu berarti di sana mahasiswa kan juga rukun ya Bu ya? Iya. Lalu sekarang saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu pernah mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila ke mereka? Misalnya kan walaupun Ibu di bidang kesehatan tapi pernah pasti dong ngajarin tentang Pancasila gitu ke mereka. Apalagi kan mereka berbeda-beda. Pasti kan nanti kalau misalnya Ibu lihat oh itu kelompok misalnya ya Bu, Aceh, cuma Aceh doang. Apakah Ibu pernah bilang, ayo dong kita semua ngumpul bareng-bareng? Misalnya Ibu buat kelompok yang berbeda-beda. Kalau soal pelajaran, kami itu selalu mengajarkan di dalam segi spiritual. Nah, itu setiap mahasiswa harus mengerti perbedaan agama. Contohnya jika pasien, nanti dia akan bilang pasien akan meninggal, pasien itu agama A, dia harus mengerti bahwa agama A itu harusnya seperti apa. Jadi saya harus mengajarkan juga bagaimana kalau pasien itu agama Islam, bagaimana kalau pasien itu agama Katolik, bagaimana Protestan. Jadi diajarkan. Lalu kalau misalnya untuk berbaurnya antara suku, saya selalu tidak pernah membuat kelompok-kelompok, tapi selalu saya baur, saya pecah-pecahkan. Jadi antara orang Kalimantan itu harus berbaur dengan orang Mentawai, antara orang Papua harus berbaur dengan orang Jakarta. Jadi tidak ada pengelompokan. Bahkan kalau di kelas kami selalu bilang bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu kalau untuk perwakilan atau demokrasi, yaitu kami selalu memberikan pendapat. Jadi misalnya untuk pemilihan ketua kelas itu selalu kami angkat untuk mahasiswa yang berprestasi. Nah, tidak dilihat dari sukunya, tapi dari prestasi dan mereka bisa atau tidak bertanggung jawab. Jadi
bukan dilihat oh ini harus suku ini, harus agama ini, tidak. Kalau dia mampu, dia bisa, kami angkat. Lalu setiap mahasiswa itu memberikan suaranya. Lalu Bu, apakah ada cara khusus nih Bu untuk Ibu menjaga hubungan antara rekan kerja Ibu gitu, walaupun kita berbeda, apakah ada hal khusus? Kita masuk sana itu sudah tidak ada hal-hal yang membangkitkan agama. Jadi tidak ada cetusan-cetusan agama yang saling menyakitkan. Memang kita tidak pernah menjelek-jelekan. Jadi itu sudah dijaga tinggi. Setiap kami ada acara, kami harus ikut. Misalnya kalaupun Idul Fitri kami selalu memberi salam. Dan orang yang kerja dengan agama Islam itu pun tidak menolak, jadi dia tetap menerima terima kasih. Begitu juga dia pada saat misalnya Paskah atau Natal yang agamanya Islam selalu memberikan salam. Jadi tidak ada perbedaan atau tidak ada kesan-kesan agama. Berarti secara tidak langsung berarti di sana rekan sesama rekan selalu kuat ya Bu ya. Iya. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Jadi emang di sana rukun selalu ya Bu ya. Soal agama iya begitu. Kalau dalam budaya Bu kan tentu saja dong Bu, budaya ada aja gitu orang yang keras, ada aja orang yang lembut. Itu bagaimana tuh Bu kalau misalnya kita saling menjaga? Kita saling menjaga, bukan keras lembut itu bukan dari budaya, tapi dari kebiasaan. Jadi setiap karena kita sama dosen saling memahami dia sebagai manusia yang utuh seperti apa kami pahami. Jadi kami mempunyai ciri-ciri khas sehingga pada waktu kami menghadapi orang ini, misalnya orang itu keras, bukan berdasarkan budayanya. Budaya itu ada yang keras, ada yang lembut. Jadi bukan dikira orang Jawa itu lembut semua, tidak, ada juga yang keras. Tetapi kita ini kan adalah pribadi. Nah, pada saat kita akan menghadapi orang ini, kita harus mengerti dulu pribadi dia. Jadi kita harus saling mengerti kepribadian masing-masing. Sehingga kita akan bicara dengan cara supaya dia bisa terima. Itu saja sih. Kalau bagai segi adil nih Bu, kan tentu saja dong Bu, kita sebagai umat Kristiani pasti tentu punya masa-masa libur gitu ya Bu. Nah sekarang saya mau nanya nih Bu, apakah Ibu sudah merasa adil gitu loh Bu, untuk Ibu di tempat Ibu? Kan tentu saja ada libur dong Bu, itu gimana tuh, pembagiannya bagaimana? Di tempat kami adil ya, seperti Natal, kami itu dapat hari-hari Natal. Jadi memang kami dapat 1 minggu libur untuk Natal dan Tahun Baru. Begitu juga dengan Lebaran. Lebaran juga kami dapat Lebaran yang cukup untuk kegiatan agama. Begitu juga Hindu, Buddha, kalau libur hari itu ya kami libur. Jadi tidak ada merasa perbedaan atau kecemburuan sosial atau kecemburuan agama di antara kami. Berarti dari jadi bisa dibilang ya Bu, di pihak pimpinan itu nggak ada sama sekali mereka membanding-bandingkan atau kayak semua merata ya Bu ya. Jadi nggak ada yang kayak gara-gara dia beragama A dia harus lebih banyak gitu. Enggak, kami tidak pernah membedakan dari segi agama. Jadi yang dibedakan adalah berdasarkan kualitas orang ini. Jadi kalau dia menjadi pimpinan, kami selalu membuat evaluasi apakah dia memang mampu menjadi pimpinan atau tidak. Jadi bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan dari suku, tetapi dari kemampuan manajer atau kemampuan dia memanage dari kemampuan itu. Jadi seperti pemilihan ketua pun kami semua memberikan suara. Jadi kami tidak pernah selama ini pemilihan ketua itu tunggal. Jadi pasti ada pesaingnya. Nah, itu di situ kami bukan hanya dari suku Jawa, tapi dari manapun juga bisa. Berarti di sana sistem demokrasi masih terus bangkit ya Bu ya. Masih. Jadi bukan hanya suara sepihak gitu. Tidak. Jadi semua berhak untuk memilih, berhak juga untuk mencalonkan diri. Ya, betul. Baik Bu, sekarang saya mau nanya nih Bu, kita kan sebagai generasi selanjutnya ya kan. Apakah Ibu ada pesan nih Bu kepada kami anak-anak muda untuk bagaimana kami menanamkan sikap toleransi kami terhadap sesama, baik dalam segi agama maupun dalam segi budaya? Dari segi agama, saya rasa tidak boleh kita memaksakan orang lain itu mengikuti agama kita. Jadi harus ditanamkan adalah agamaku adalah terbaik buatku, bukan buat teman-teman, tapi terbaik buat kita. Dan setiap agama itu selalu mengajarkan hal-hal yang terbaik. Jadi bukan hal-hal yang saling memusuhi, tidak ada. Di ayat manapun tiap agama itu saling menyayangi manusia, karena manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi untuk saling ini adalah agama kita harus menghormati, harus memberi toleransi yang tinggi walaupun dia agama. Lalu kalau kita punya agama satu, jangan kita
terlalu kuat dengan agama itu. Oh, agama saya yang terbenar. Ya terbenar buat kamu, tapi belum tentu terbenar buat orang lain. Jadi harus ada toleransi antara agama, harus saling memberikan salam jika dia hari-hari raya mereka. Jadi bukan dia agamanya ini, buat apa kita kasih salam, tidak, karena beda. Kita adalah negara yang demokrasi, negara yang saling menghargai. Nah, untuk beda suku, yang berbeda suku keras atau lembut itu bukan suku, tetapi kepribadian. Ya, jadi ada suku yang lembut, ada suku yang keras. Ya, jadi setiap suku, misalnya di Jawa ada yang keras, suku Batak ada yang lembut. Jadi jangan dikira Batak itu keras juga, orang Flores keras, tidak. Ada yang lembut. Jadi lihatnya dari setiap individunya. Jadi bukan dilihat dari suku maupun agama maupun latar belakang dari budaya. Jadi harus dilihatnya dari posisi pribadi bersama. Begitu ya Bu, berarti kita sebagai anak muda pun juga harus saling toleransi ya Bu ya, karena kan kita di negara ini juga bukan sendiri-sendiri, tapi kita adalah bersama ya Bu ya. Baiklah, kalau begitu sekian Bu, terima kasih Bu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertanya-tanya. Untuk hari ini sekian, tunggu selanjutnya, terima kasih. Wah, seru banget ya Kak podcastnya tadi. Terus apa nih Kak yang bisa kita dapetin di podcast tadi? Ya, kalau misalnya dari aku sih Kak, mengenai wawancara tadi, dimana juga ini tuh kan kerjanya sebagai dosen nih. Nah, mungkin nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada mahasiswanya itu banyak dalam segi budaya, misalnya agama, bahkan yang tadi saya sempat dapatkan tadi di mana salah satunya mereka mengucapkan hari raya besar, misalnya untuk agama Islami, ya memberikan ucapan selamat untuk menunaikan ibadah untuk puasanya. Terus sebaliknya juga pada agama Kristen nih, misalnya mereka yang akan tahun baru atau Natal mengucapkan selamat hari Natal gitu. Nah terus yang saya dapat lagi tadi itu Kak, di mana nilai demonstrasi itu masih diterapkan di sekolah itu, misalnya dalam pemilihan ketua. Nilai-nilainya masih ada, nilai-nilai Pancasilanya masih ada. Dan yang saya satu lagi itu menjunjung banget nilai Pancasila dalam mentoleransi berbagai agama dan budaya. Mungkin dari yang lain gimana lagi di era kayak gini susah ya kayak gitu kan? Iya, benar banget sih. Soalnya kan perbedaan agama itu juga memicu perbedaan pemahaman kita. Dan juga perbedaan budaya itu juga kadang nggak ada yang salah paham, tapi tetap digunakan yang sebagaimana mestinya, selalu buat jadi perpecahan juga. Ya. Tapi itulah pentingnya nilai-nilai Pancasila diterapkan kepada setiap mahasiswa atau dimanapun kita berada. Semoga terciptanya toleransi, saling menghargai, dan memanusiakan manusia lainnya. Semoga hal ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya sebagai generasi bangsa, terkhususnya kita teman-teman sebagai calon perawat. Kalau begitu sekian dari kami. Sampai jumpa.